Hai pendengar podcast Kata Revi, sekarang kita memasuki hari kedua puasa nih ya. Dan juga tentunya saya juga akan melanjutkan challenge podcast kali ini. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang kenapa penulis perlu belajar psikologi behaviorisme, sekarang saya ingin sharing tentang pengalaman saya menjadi penulis yang selalu pakai Pomodoro. Jadi Pomodoro itu adalah aktivitas menulis dengan alarm. Misalnya kalian nulis 10 menit, kemudian jeda 5 menit, lalu nulis lagi 10 menit. Semuanya pakai alarm. Manfaat apa aja sih gitu ya. Dan juga ada juga yang kemarin saya temukan di aplikasi Thread yang dia udah pakai Pomodoro tapi ngerasa nggak bisa ngikutin tips yang dia baca. Ternyata karena sistemnya dia nulis itu nggak bisa selama saran dari penulis yang dia baca statusnya. Jadi waktu itu dia bilang bahwa kalau mau nulis pakai Pomodoro, gunakan waktu 20 menit nulis, kemudian 10 menit istirahat, kemudian nulis lagi 20 menit misalnya. Dia nggak bisa, dia langsung gagal gitu di percobaan yang kedua kalau nggak salah. Nah sekarang saya akan berbicara tentang menggunakan teknik Pomodoro dengan mindfulness gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Oke, yang pertama sebelum kita ngomongin teknik Pomodoro, saya juga pernah bahas ini di podcast. Kalian bisa scrolling sendiri ya. Podcast saya udah ratusan, jadi saya lupa di episode nomor berapa. Kalau misalnya kalian mau mengubah produktivitas, otomatis teman-teman perlu ngecek 3 hal. Yang pertama adalah waktu kalian, kemudian fokus, dan juga energi. 3 hal inilah yang perlu kamu lakukan ketika membuat goal setting. Goal setting kan gak cuma ngomongin goal yang jangka panjang, tapi juga jangka yang pendek, terutama untuk daily schedule atau jadwal sehari-hari. Setiap kali kamu mau membuat to-do list, perhatikan nih dalam waktu 1 minggu ini gimana kondisi energi kamu, kondisi fokusmu, dan juga waktumu. Aduh kak, tapi aku nggak tahu sih buku kenapa. Nah, kalau kamu selama ini hidupnya autopilot, otomatis kamu harus merenungkan dulu nih, setiap hari tuh kamu tuh ngapain gitu kan. Kenapa kok bisa energimu berkurang? Kenapa kok kamu jadi kurang fokus? Karena kalau energinya kurang, otomatis kan berpengaruh ya sama kondisi fokus atau konsentrasi kita. Dan ini juga biasanya terhubung dengan waktu. Saya kasih ambil ilustrasi dari salah satu klien saya. Dia merasa bahwa target menulisnya itu mustahil untuk dicapai. Padahal dia pengen nerbitin buku. Terus saya tanya gitu kan klien tersebut, kakak kerjanya apa gitu kan. Oh, saya ibu rumah tangga tapi punya bisnis kak. Jadi bisnisnya udah jalan, udah settle, bisnis kuliner, sibuk banget gitu kan. Terus saya tanya lagi, kakak punya tim gak gitu kan. Punya partner gitu. Nah ternyata permasalahan dia adalah bukan karena dia gak bisa membagi waktu, tapi tebak apa coba? Ternyata klien saya ini yang juga ikut privat mindset shifting itu tidak enakan gitu untuk minta bantuan sama orang lain, bahkan sama partner bisnisnya sendiri. Akhirnya semua pekerjaan, semua beban dia coba kerjakan sendiri, dan ini juga otomatis berpengaruh di kehidupan rumah. Walaupun anaknya udah gede-gede bisa membantu gitu, si kakak penulis ini tetap kekeh gitu untuk kerjain semuanya sendiri. Akhirnya dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri gitu, tanpa sadar ya akhirnya. Akhirnya saya sarankan untuk belajar meminta tolong dengan keluarga atau dengan rekan bisnisnya, dan juga belajar untuk mau menerima bantuan yang ditawarkan oleh orang-orang terdekatnya. Sebenarnya ya, ternyata si klien saya ini itu udah sering gitu dapat tawaran bahkan dari pasangan atau dari adiknya, karena kelihatan banget itu klien saya tuh capek gitu kan, apa-apa dikerja sendiri walaupun nggak ngeluh, tapi kan kelihatan ya di wajahnya yang sampai kantung matanya hitam gitu kan, terus jadi kelihatan lemes gitu. Setelah dia ikut mindset shifting dan akhirnya dia mulai mempraktikkan saran-saran saya, dia punya waktu buat me time minimal seminggu sekali, ketemu sahabat-sahabatnya ketika sambil nunggu anaknya sekolah. Dia juga mulai bisa ada waktu untuk menulis.
energinya juga mulai bagus karena bisa punya waktu me time. Sesederhana itu loh ya untuk bikin goal setting kalian berjalan. Jadi percuma kalian bikin to-do list pakai Pomodoro, tapi kalau 3 hal ini nggak kalian pedulikan. Energi, fokus, dan juga waktu. Jadi kesimpulannya, sebelum kalian bikin teknik dengan Pomodoro nulisnya, teman-teman bisa atur waktu sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan waktu ini terkait dengan aktivitas kalian sehari-hari. Kalau kalian sibuk banget, ya kalian juga perlu waktu buat me time. Kalian juga perlu waktu untuk olahraga agar ada energi untuk nulis. Nulisnya juga nggak harus tiap hari, mungkin 2 hari sekali dengan waktu 15-20 menit. Ekspektasi buat menyelesaikan tulisan juga harus dibuat dengan realistis. Kalau mau nulis artikel bisa lah nulis 3-4 kali dalam seminggu, lalu di-upload di blog seminggu sekali. Kalau nulis buku otomatis ya mungkin 3-4 bulan baru selesai bukunya. It's okay tuh, karena kita nggak berlomba sama orang lain, kita tuh musuhnya diri kita sendiri. Nah sekarang baru kita masuk ke Pomodoro. Pakai Pomodoro dengan mindfulness adalah kita menyesuaikan dengan energi atau waktu yang kita punya. Jadi jangan menggunakan tips dari orang lain. Walaupun rata-rata minimal dikatakan 20-30 menit aktifnya. Saya memilih untuk memodifikasi dan itu nggak masalah. Karena Pomodoro itu bukan buat dihukuman atau buat kita memaksakan diri. Bukan, tapi ini untuk membuat kita tuh fokus pada waktu tertentu. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kalian udah terbiasa scrolling medsos dan pengen ngurangin, maka nguranginnya jangan langsung drastis. Kurangilah secara bertahap dan sedikit-sedikit dulu. Misalnya kalian nulisnya sanggupnya 10 menit. Lalu scrolling medsos 10 menit. Kemudian nulis lagi 10 menit. Pakai alarm. Lakukan secara bertahap hingga akhirnya aktivitas menulis kalian bisa fokus sampai 20-30 menit. Dan scrolling medsosnya cuma 10 menit. Jadi dicoba terus ya. Seperti olahraga, kita nggak bisa langsung lari maraton. Kita perlu belajar dari jalan cepat dulu, jogging kecil-kecilan dulu gitu kan. Dan waktunya juga diatur sesuai dengan skillnya kita. Gitu, jadi sebagai penulis itu kita wajib menjaga endurance ya. Karena untuk mencapai goals kreatif kita, itu kan sesuatu yang gak kelihatan gitu nulis itu soalnya. Jadi perlu adanya usaha untuk menjaga durasi dan juga ketahanan kita. Itu yang saya maksud Pomodoro dengan mindfulness. Dan yang kedua pastinya jangan membanding-bandingkan kemampuan Pomodoro kalian dengan orang lain. Ini yang paling penting. Kalian bisa nih ngintip teknik Pomodoro orang lain, tapi tetap sesuaikan sama kondisi kalian ya. Ingat, di awal kan udah saya ingetin tentang waktu kalian, energi kalian, dan fokus kalian. Kalau energimu bagus, kamu olahraganya cukup, istirahat cukup, kamu bisa akan lebih mudah untuk fokus, dan waktumu juga akan lebih enak gitu menyesuaikannya. Percuma kamu punya waktu luang 3 jam sehari buat nulis, tapi gak punya energi karena capek. Kalau energinya lemah, otomatis fokusnya susah dan berkurang, ya kan? Dan efeknya pengen buka medsos lagi. Jadi teman-teman usahakan menggunakan Pomodoro setelah memperhatikan 3 hal yang saya sebut di awal tadi, yaitu waktu, energi, dan fokus. Oke, inilah podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sekarang pengen nyoba nulis pakai teknik Pomodoro. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.